Bahkan dari zaman sahabat sendiri itu sudah ada pemahaman-pemahaman menyimpang itu, pemahaman atau akidah sesat, begitu sederhana. Dan itu sudah dihadapi oleh para sahabat, dihadapi oleh para tabi'in, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, dan dihadapi oleh ulama-ulama yang berjumpa dengan tabi'in tapi tidak berjumpa dengan para sahabat. Intinya umat Islam pada waktu itu sedang menghadapi pemahaman-pemahaman nyeleneh atau pemahaman-pemahaman sesat atau akidah yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam satu bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren. Satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 101096666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma'ahu syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat seminar tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirahmati Allah. Kalau dibandingkan dengan pembicaraan pertama tadi, ini seperti langit dan bumi. Kalau yang pertama tadi berapi-rapi, ya Pak, berapi-rapi, orator. Nah, kalau ini mungkin hanya pendinginnya saja. Jadi nanti kalau dibandingkan, ya begitulah keadaannya. Berapi-rapi, tapi kalau saya ini menyampaikannya seperti air saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dari segi penyampaian. Kalau dari segi materi, rasanya tidak adukan sampainya. Tinggal lagi mengutip kalau ada yang tersisa, kalau ada yang tercecer. Jadi kalau ada yang tercecer, ada yang tersisa. Nah, saya yang di belakang ini tugasnya adalah mengambil, mengutipnya. Kenapa? Karena materinya tadi itu saya rasa cukup untuk membuat kita kenal siapa itu Ahlussunnah wal Jamaah yang diberi nama Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini sebagai kutipan saja atau mengutip apa yang tercecer ataupun yang tersisa. Jadi slide saya ini bisa dibaca Ahlussunnah al-Asy'ariyah. Jadi nama ini terdiri dari dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ahlussunnah al-Asy'ariyah. Kalau mau singkat Ahlussunnah Asy'ariyah. Kalau mau dirubah Ahlussunnah Asy'ariyah. Terserah mana mau. Ahlussunnah Asy'ariyah, Ahlussunnah Asy'ariyah atau Ahlussunnah al-Asy'ariyah. Sami mau. Bodoh ya. Sama, enggak ada bedanya. Yang jelas Ahlussunnah adalah al-Asy'ariyah atau al-Asy'ariyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat tampilan yang berikut ini. Coba saya
Ini kan. Baik. Kelihatan enggak kira-kira? Tak terlihat ya? Ini tadi saya kira nampak. Tapi yang jelas ini adalah teks berbahasa Arab. Isinya adalah tentang bagaimana kondisi sebelum paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu muncul. Artinya begini Bapak Ibu sekalian. Paham Ahlus Sunnah Asy'ariyah itu yang kita ikuti ini, yang tadi disebut oleh Ustadz Al-Naf itu dengan bahasa yang sederhana, pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Bagaimana cikal bakal munculnya? Nah, ini yang perlu kita ketahui, dan yang saya tampilkan ini adalah teks kitab berbahasa Arab yang tidak mungkin saya sampaikan, saya terjemahkan satu persatu, tapi setidaknya ini membuktikan bahwa kita punya literatur, kita punya rujukan kitab. Nah, kalau orang NU dia butuh ini ibarah seperti ini, dia butuh kitabnya, karena kita ini butuh arahan, butuh kepada keterangan dari para ulama. Di mana kita dapatkan? Tentu dari buku-buku para ulama kita. Karena kita tidak bisa langsung kepada Al-Quran dan hadis dengan kebodohan kita, itu tentu tidak mungkin. Maka kita merujuk kepada buku-buku dan penjelasan para ulama kita. Nah, salah satunya adalah kitab ini yang saya tampilkan. Ini karangan atau ditulis oleh ulama Asy'ari atau ulama Asy'ariyah yang bernama Asy-Syahrastani namanya, dalam bukunya Al-Milal wan Nihal. Ini bagi santri mungkin atau para asatid, para ustadz, para kiai, para buya. Dalam buku ini disebutkan begini Bapak Ibu sekalian. Para ulama salaf ini artinya orang-orang yang hidup pada abad dalam rentang waktu 3 Hijriah ya, dalam 3 abad, 1 Hijriah, 2 Hijriah, 3 Hijriah. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan yang berjumpa dengan tabi'in. Itu kondisinya waktu itu sedang menghadapi pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Jadi sudah ada pemahaman sesat yang mulai berkembang pada waktu itu. Dan itu yang dihadapi oleh para ulama-ulama salaf kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan ke atas. Bahkan dari zaman sahabat sendiri itu sudah ada pemahaman-pemahaman menyimpang itu. Pemahaman atau akidah sesat, begitu sederhana. Dan itu sudah dihadapi oleh para sahabat, dihadapi oleh para tabi'in, yaitu orang-orang yang berjumpa dengan para sahabat Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dan dihadapi oleh ulama-ulama yang berjumpa dengan tabi'in tapi tidak berjumpa dengan para sahabat. Intinya umat Islam pada waktu itu sedang menghadapi pemahaman-pemahaman nyeleneh atau pemahaman-pemahaman sesat atau akidah yang sesat. Nah, bagaimana para ulama salaf itu menyikapinya, menghadapinya? Nah, pada waktu itu para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para ulama-ulama yang berjumpa dengan tabi'in itu cara menyikapinya cukup dengan menggunakan ayat Quran, hadis, ayat Quran, hadis. Tidak begitu didalami dengan menggunakan akal. Artinya bukan berarti mereka tak pakai akal. Bagaimana pakai Quran, pakai hadis tak pakai akal? Pakai. Mereka pakai Quran, pakai hadis, tapi menggunakan argumentasi rasional, menggunakan cara berpikir yang logika, itu istilahnya, itu tidak terlalu. Jadi kalau orang bertanya, umpamanya Bapak Ibu sekalian, dicontohkan begini, di antara akidah umat Islam, akidah Nabi, akidah para sahabat adalah meyakini adanya azab kubur umpamanya. Orang kalau sudah meninggal, kemudian dikubur, nyawa ruhnya sudah berada di alam barzakh, maka saat itu kalau dia orang jahat, dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya siksa kubur. Ini akidah nih.
akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada orang yang dia tidak mempercayai. Masa iya? Mana ada yang namanya siksa kubur? Mana ada yang namanya azab kubur? Kalau ada, pastilah kita dengar teriakannya. Kalau ada, pasti kita begini dan begitu umpamanya. Ini orang kita percaya. Nah, bagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para ulama-ulama yang berjumpa dengan tabi'in menghadapinya? Mereka hadapi dengan bacakan ayat Quran, bacakan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa memang ada azab kubur itu. Dan selesai. Apakah mereka menggunakan nalar, menggunakan logika, menggunakan cara berpikir yang katakanlah menggunakan logika kalau para santri mungkin mengenal ilmu mantik namanya, ilmu logika. Mereka tidak menggunakan itu. Mereka cukup percayai saja ini ada hadisnya, ini ada ayatnya. Kita harus ikuti apa yang Nabi bilang, apa yang Allah firmankan. Sudah. Jangan banyak tanya lagi. Yakini Quran, yakini hadis Nabi tentang azab kubur. Selesai. Masih ngeyel juga, masih tak percaya juga, maka dicaplah orang ini sesat berarti. Dicaplah orang ini orang yang tidak lagi berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Begitu sederhananya, Pak. Begitu sederhananya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama yang berjumpa dengan tabi'in. Jadi kalau ada orang melogikakan siksa kubur, mereka tutup pintunya rapat-rapat. Tak usah bahas itu. Cukup Quran, hadis, bacakan, jelaskan maksudnya, selesai. Tidak usah ajak untuk berlogika. Tidak usah. Ini akan memalingkan orang nanti pada Quran, hadis, begitu. Pokoknya Quran, hadis, bacakan. Mana ayat yang menjelaskan ada azab kubur, mana hadis Nabi yang menjelaskan ada azab kubur, bacakan itu, selesai. Tak usah dibawa kemana-mana. Begitu sikapnya. Jadi sederhana. Itu contoh akidah Ahlussunnah wal Jamaah saja tentang azab kubur. Belum lagi nanti tentang bagaimana apakah nanti kita bisa melihat Allah di hari kiamat. Itu satu poin lagi, satu akidah lagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa kita nanti orang-orang mukmin bisa melihat Allah di hari kiamat. Nah, mana dalilnya? Carikan di Quran, carikan di hadis Nabi. Sampaikan, selesai. Oh, kalau ada orang tak percaya, saya tak percaya. Oke, bacakan Quran, bacakan hadisnya. Kalau diajak berdebat dengan menggunakan akal, mereka bilang sudah cukup, tak perlu. Tidak perlu kita lebih jauh lagi membahas itu. Maka pintu untuk berlogika waktu itu dirapat betul-betul, ditutup betul-betul. Jadi kalau ada orang mencoba untuk berlogika, ditutup. Cukup Quran, hadis, selesai. Kalau masih ngeyel juga, masih ngotot juga tak percaya, cap, sesat, sudah. Singkirkan, kucilkan, jangan berguru ke dia, tinggalkan dia, ini orang sesat, begitu. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini masih di zaman salaf ini, masih di zaman-zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ada sekelompok ulama salaf yang mencoba untuk menambahkan satu cara untuk menghadapi orang-orang yang sesat tadi. Menambah satu jurus yang akan dipakai untuk menghadapi orang-orang yang menolak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pada awalnya tadi itu ditutup rapat, tapi ternyata akhirnya ada ulama salaf yang mereka memandang tidak bisa nih ditutup rapat-rapat. Mau tidak mau, kita harus tambah satu jurus lagi. Bukan berarti Quran ayat tak cukup, sudah cukup sebetulnya. Cuman perlu dikuatkan lagi. Quran kita pakai, hadis kita pakai, kita perlu juga logika ini. Kita pakai juga alasan-alasan yang kita buat sedemikian rupa yang bisa diterima akal. Kita perlu buat. Nah, siapa yang membuat? Ulama salaf juga, bukan ulama khalaf. Ada namanya ulama salaf itu Sa'id ibn Kullab. Ada namanya Abul Harith al-Muhasibi.
Ada lagi namanya Al-Qalanisi. Ini ulama-ulama salaf, Pak. Sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kurang salafnya lagi? Ya, bukan zaman Ibnu Taimiyah hidupnya, bukan zamannya Imam Ar-Razi, tapi hidup di zaman ulama-ulama salaf. Contohnya Abul Harith Al-Muhasibi itu. Apalagi Al-Qalanisi, itu dia sezaman betul dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mereka punya pandangan untuk mempertahankan akidah umat Islam tuh, kita butuh satu jurus. Kita butuh satu langkah, satu senjata untuk memperkuat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kita terima turun-temurun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Pak, dibuatlah kerangkanya, Pak. Dibuatlah kerangka berfikirnya. Dibuatlah secara sistematis, ya, dibuat begitu rapi kaidah-kaidah akalnya. Nah, begitu. Apa reaksi ulama salaf yang lain? Oh, ternyata memang banyak yang tak setuju waktu itu. Ya, banyak yang tak setuju, Pak. Termasuklah Imam Ahmad bin Hanbal. Bagi beliau cukuplah Quran hadis saja. Tak perlulah pakai yang senjata, pakai akal itu. Nah, cuman para ulama salaf ini mereka punya pandangan yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu biasa, Pak, sebetulnya. Ya. Maka kelompok salaf atau ulama salaf tadi yang mereka memandang butuh satu senjata lagi untuk mempertahankan akidah Islam, terus menerus mereka wariskan kepada ulama-ulama selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama salaf yang menggunakan senjata baru tadi, yang menggunakan nalar atau logika tadi, akal ini untuk menguatkan, membentengi akidah Islam, apa kerjanya? Berdebat. Dicarinya atau siapa nih tokoh-tokoh yang menyampaikan, menyebarkan akidah sesat itu, ditantangnya berdebat. Ayo kita berdebat. Apa yang membuat kamu itu tak percaya adanya azab kubur? Sampaikan argumentasi kamu, sini saya jawab. Wah, itu kerjanya, Pak. Tapi kalau ulama salaf yang tadi tak setuju pakai senjata baru tadi, mereka menghindar dia. Apa kata mereka? Tidak usah kita layani, jangan berdebat juga, sudahlah, tak mau dia terima ya sudah. Ya, jadi kalau ada orang menolak azab kubur, cukup sampaikan ini ayat, ini hadisnya, ikuti Quran, ikutin hadis, selesai. Ngeyel juga dia, kucilkan, sudah tuh, jangan dengar apa omongannya lagi. Kalau bikin buku dia tidak usah baca. Nanti kalau baca bukunya, tersebar lagi nanti akidah sesatnya. Begitu cara mereka, Pak. Ya. Tapi kalau ulama salaf tadi yang memakai senjata baru tadi, dah, kamu jual saya beli. Ya. Berani berdebat? Ayo kita berdebat. Kita buktikan bahwa yang kamu yakini itu sesat. Wah, maka yang ulama-ulama yang saya sebutkan tadi, Abul Harith Al-Muhasibi, ya, Ibnu Kullab, itu jago-jago berdebat, Pak. Ya, pendekar-pendekar yang mampu berdebat. Kalau orang-orang yang punya akidah sesat tadi bikin buku tersebar, maka mereka bikin buku juga. Bikin buku isinya membantah buku yang sudah dibuat oleh orang sesat tadi. Begitu. Jadi caranya berbeda nih para ulama salaf kita. Baik. Terus menerus nih. Jadi ulama salaf yang menggunakan jurus baru tadi, dia turunkan caranya, senjatanya, artinya dia ajarkan jurus barunya itu ke murid-muridnya. Sampailah kepada zaman Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, yaitu yang kita ikuti dari dalam mazhab Ash'ari tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama atau tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita sebut tadi namanya Imam Al-Ash'ari, itu dia sebetulnya meneruskan cara ulama-ulama salaf yang menggunakan jurus baru tadi untuk membentengi akidah umat Islam. Akhirnya ketika sudah di zaman dialah jadi tokoh besarnya. Apa kerjanya?
Kalau ada yang mau menantang-nantang, mau ajak berdebat, dia terima. Kalau ada orang-orang sesat bikin buku, menyebarkan pemahaman sesatnya, dia bikin buku juga. Itulah kerja dia. Akhirnya umat Islam di zaman Imam Abul Hasan Al-Asy'ari merasa terlindungi, merasa aman akidah mereka dari orang-orang sesat itu. Akhirnya umat Islam yang ada pada waktu itu menyatakan dirinya, saya berada atau mengikut ulama Sianung itu, karena mereka merasa aman. Contoh sederhananya begini Pak, kalau ada umpamanya di zaman sekarang pemahaman sesat, satu orang tokoh besarnya terkenal, bukunya banyak, tak ada yang mau membantahnya, tak ada yang berani mendebatnya. Tiba-tiba ada satu orang ulama kita tampil mampu mendebatnya, bikin buku membantah pemahaman sesatnya, kalah dia. Kira-kira kita pasti menyatakan di pihak yang mana? Kira-kira kita di pihak yang mana? Yang sesat tadi atau yang menggugatnya? Pasti di pihak yang satu ini. Samalah begitu. Ketika di zaman Imam Abul Hasan Asy'ari, Imam Abu Hasan Asy'ari lah yang tampil ke depan menyerang, membantah pemahaman-pemahaman atau akidah yang sesat waktu itu. Ketika mereka minta debat, dilayani sampai kalah. Kalau mereka bikin buku, Imam Asy'ari bikin buku juga untuk membackup, untuk melindungi dan mempertahankan akidah Ahlussunnah yang sudah diterima turun-temurun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka buku beliau banyak, nama beliau jadi harum. Para ulama-ulama yang lain jadi tahu, oh ada Sianu tuh pakar berdebat, mampu dia mengalahkan Mu'tazilah, mampu dia mematahkan pemahaman sesat dari kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini. Harum namanya. Maka secara tidak langsung ulama-ulama yang ada di zaman itu menyatakan dirinya berada di barisan beliau. Nah, itu ceritanya Pak. Ya, itu mulailah nama beliau itu menjadi ikon. Apa bahasa kita ikon? Menjadi simbol dari kelompok atau katakanlah dari barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, untuk menjelaskan bahwa seperti apa betul munculnya dulu pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang diusung atau yang disampaikan oleh tokoh kita ini yang bernama Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Baik, kemudian nah ini judulnya apakah paham. Jadi Ahlussunnah Al-Asy'ariyah ini apakah sebetulnya membawa akidah baru? Atau pertanyaannya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang namanya Asy'ariyah tadi, apakah itu akidah baru atau tidak? Nah, ini pertanyaan mendasar. Jawabannya, kalau secara isinya tidak. Apa yang disampaikan sahabat itu juga disampaikan. Kata sahabat, azab kubur itu ada. Contoh Pak, Nabi pernah bilang begini. Nah, Imam Asy'ari bukan mengatakan tak ada, ada. Berarti secara isinya sama. Lalu yang berbeda apa? Nah, yang berbeda itu caranya tadi Pak, cara mempertahankannya itu. Kalau orang sebelumnya atau ulama salaf yang satu tadi, yang satu pihak tadi, cukup ayat Quran saja, hadis Nabi. Nah, kalau beliau enggak, ditambah dengan dalil logikanya. Apa kira-kira argumentasi akal atau rasional yang bisa dipakai untuk membuat orang percaya adanya azab kubur ini? Dibuatlah. Apa contohnya Pak? Contohnya, si A dengan si B itu tidur berdampingan. Ya, si A tidur, si B belum tidur, ya, berdampingan berdua, tapi si B belum tidur. Ternyata si A ini mimpi yang mengerikan, entah dikejar ular lah, apalagi pokoknya mimpi yang mengerikan. Si A, yang A ini tidur samping B, yang B ini belum tidur, masih dalam keadaan terjaga. Oke, si A ini
Dan mimpinya itu dikejar orang yang mau bawa parang begitu, atau mungkin dikejar ular berbisa. Kira-kira si A bisa nak? Kira-kira si B bisa nak merasakan apa yang dirasakan si A? Bisa nak Pak? Tak bisa. Bisa nak si B nanti bilang ketika si A bangun, bohong kamu itu. Mana ada kamu dikejar ular, samping saya tadi kamu enggak kemana-mana kok. Bisa nak kira-kira? Pasti A bilang, benar, saya tadi itu dikejar ular. Saya tadi mau dikejar orang pakai parang umpamanya. Tapi si B, karena dia tidak merasakan, tidak melihat, maka dia bilang bohong. Mana ada di sini aja, mana ada ular lewat tadi, mana ada orang ke sini bawa parang. Kata ulama kita yang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah ini, begitulah contohnya, contoh dekatnya azab kubur itu. Kita ini yang masih hidup sama dengan si B tadi yang masih terbangun. Orang yang sudah mati, orang sudah di alam barzakh, itu sama dengan si A tuh. Ruhnya itu tak di alam kita ini lagi. Orang tidur tuh Pak, ruhnya itu sama kita enggak? Enggak. Buktinya apa? Tak bisa kita bicara sama orang tidur. Gus mangan urung, udah makan? Enggak jawab dia. Badannya sama kita. Sama orang mati dikubur, coba gali kuburnya, badannya masih ada. Yang tidak ada bersama kita apa? Ruhnya. Nah gitu. Begitulah contohnya kata ulama Asy'ari kita. Kalau orang yang masih mengingkari tak ada azab kubur, pasti mundur dia Pak. Iya juga ya. Berarti masuk akal juga azab kubur itu ada. Contohnya ada nih Si A tidur, mimpinya mimpi jelek, dikejar ular. Si B nggak tidur tapi di samping dia. Tak mungkin si B ini diterima ketika dia mengatakan si A ini bohong. Pasti kita iyakan juga si A ini. Tak mungkin si A ini bohong. B ini yang tak paham apa yang dialami si A. Begitu juga kalau ada orang mengatakan azab kubur itu tak mungkin, kita salahkan orang yang tak percaya itu. Sama kita mengatakan pada si B, Anda yang tak paham, Anda yang itu tak paham apa yang dirasakan si A ini. Coba sama-sama tidur. Mimpi jelek dua-duanya. Nanti bangun, iya juga tuh. Walaupun mungkin mimpinya sama, tapi dua-duanya, iya juga. Artinya dalam mimpi itu kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak tidur. Nah, begini Bapak Ibu sekalian. Itu contoh bagaimana ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah kita dulu menanamkan dan mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Quran iya, hadis iya, dan dikuatkan dengan akidah, dengan dalil-dalil atau argumentasi logika kita. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk menjawab ini kita katakan ya, bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah itu bukanlah membawa akidah baru, tapi dia yang dia lakukan adalah akidah yang dibawa oleh Nabi, dibawa oleh para rasul, dibawa para tabi'in, dipegang kuat-kuat, kemudian diperkuat lagi dengan satu jurus baru, yaitu dengan menambahkan dalil-dalil akal atau katakanlah argumentasi-argumentasi rasional. Baik, saya rasa demikian dulu. Mungkin ada pertanyaan, silakan mengenai apa yang kami sampaikan ini. Kalau tidak ada, tentu kita lanjut nanti. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang yang sudah disampaikan oleh Ustaz Al-Nof atau saya pribadi, maka kami persilakan.